Informasi selanjutnya, pemirsa, pemerintah Kota Pekalongan melalui Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Dinperinaker kembali menyelenggarakan pelatihan berbasis kompetensi untuk meningkatkan daya saing masyarakat di pasar kerja yang semakin kompetitif. Pelatihan ini diikuti oleh puluhan peserta yang berhasil menyelesaikan program dalam berbagai bidang seperti barista, servis AC, tata boga, dan tata kecantikan. Pemerintah Kota Pekalongan melalui Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja kembali meluluskan puluhan peserta yang telah mengikuti pelatihan berbasis kompetensi dengan sumber dana bagi hasil cukai dan hasil tembakau. Pelatihan ditutup langsung oleh Sekretaris Daerah Kota Pekalongan Nur Priamtomo bersama Kepala Dinperinaker Kota Pekalongan Bati Daviani Dahlan, Kepala PLK Kota Pekalongan Helmi Hendarsyah dan Kepala Bidang Penempatan Kerja, Pelatihan dan Produktivitas Dinperinaker Indria Susanti di Aula Gedung PLK Senin 25 November. Sekda Nur mengatakan bahwa saat ini persaingan pencari kerja sangat kompetitif sehingga pemerintah Kota Pekalongan berupaya terus memberikan fasilitas berupa pelatihan kepada masyarakat agar mereka mampu bersaing dengan bekal kemampuan yang mumpuni di bidang tertentu. Lebih lanjut, ia menghimbau kepada OPD terkait yaitu Dinperinaker dan BLK untuk terus menjawab tantangan berimprovisasi dalam pelaksanaan pelatihan dengan mengupdate ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang seperti apa. Jangan sampai tertinggal dengan kemajuan yang ada karena kebutuhan lapangan kerja terus meningkat. Sehingga perlu disiapkan sumber daya manusia yang terampil dan berdaya saing. Yang pelatihan yang dibiayai dari dana bagi hasil cukai dan tembakau. Kita sudah meluluskan hampir 2.500 orang. Ya, mudah-mudahan apa yang dilatih dibekali oleh BLK ini bisa menyiapkan tenaga kerja yang siap kerja karena sekarang persaingan pencari kerja itu sangat kompetitif. Jadi ini tadi ada beberapa pelatihan yang dilaksanakan mulai dari barista, kecantikan, servis AC, macam-macam lah, berarti kan bisa menyebar ke dunia usaha yang banyak. Nah, kami berharap apalagi tadi Bu Kepala Dinas sudah menyampaikan bahkan diajari bagaimana tata cara membuat kurikulum PT, membuat lamaran, tata cara wawancara, ini luar biasa. Jadi tidak semua pelatihan sebetulnya diajarkan itu. Jadi orang mau melamar itu sudah siap secara administrasi maupun mental gitu ya. Saya berharap ke depan ini lebih berimprovisasi lagi, menjawab tantangan pelatihan karena pelatihan itu harus mengejar update ilmu pengetahuan dan teknologi. Jangan sampai nanti kita ketinggalan terus, di sisi lain lapangan kerjanya sudah meningkat. Sementara itu, Betty menjelaskan bahwa sebanyak 64 masyarakat telah menyelesaikan pelatihan yang terdiri dari 4 kompetensi, antara lain barista, servis AC, tata boga, dan tata kecantikan. Dikatakan Betty, pelatihan dilaksanakan selama 33 hari, 4 hari berupa materi soft skill dan lainnya berupa materi hard skill atau teknis oleh para instruktur yang sudah bersertifikasi. Pelatihan berbasis kompetensi yang didanai melalui DBHJT tahun 2024, ini pesertanya sebanyak 64 orang. Ya, jadi ada 4 kelas dan masing-masing kelas 16 orang, ya, sesuai dengan SNI ya. Nah, kemudian kegiatan pelatihan dilaksanakan selama 33 hari, di mana 4 harinya itu tadi soft skill. Soft skill itu tadi disampaikan oleh Pak Sekda, diajarkan tentang bagaimana membuat CV yang baik, kemudian bagaimana menyiapkan untuk menghadapi wawancara, gitu ya, dan lain sebagainya. Kemudian sisanya adalah pelatihan teknis oleh yang mengajar dari instruktur BLK yang sudah bersertifikasi maupun yang ada non BLK, jadi non ASN itu ada, yaitu yang tata boga dan kecantikan. Ini juga yang instrukturnya juga bersertifikasi. Romi Soeharto, Batik TV melaporkan.